Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat tercinta yang dirahmati Allah. Jumpa lagi dalam acara Kulluhum, kuliah 10 menit dari Undang Munawar Official Channel. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Materi kali ini saya masih akan melanjutkan kisah tentang Nabi Daud alaihi salam. Sebagaimana dikisahkan pada Kulluhum sebelumnya, bahwa Nabi Daud menikahi seorang istri yang bernama Sabir binti Sa'iq. Ia adalah istri dari Uria bin Hanan sebagai istri yang ke-100. Karena sebelumnya Nabi Daud telah mempunyai 99 orang istri. Dan istri yang ke-100-nya adalah Nabi Daud menikahi istri orang lain atau menikahi perempuan yang sudah beristri, yang sudah bersuami, maaf. Benarkah itu? Itu sebuah pertanyaan karena cerita ini cukup masyhur. Kisah ini cukup masyhur bahwa Nabi Daud menikahi seorang perempuan yang memiliki suami. Ternyata cerita itu sebagaimana saya katakan adalah bersumber dari kisah Israiliyat, yakni kisah tentang nabi-nabi terdahulu yang sumbernya adalah dari ahli kitab, dari Yahudi dan Nasrani, yang ternyata kisah Israiliyat itu belum tentu kebenarannya, belum pasti kebenarannya. Memang sebagian ada yang benar dan sebagian ada yang salah. Dan sebagian ada cerita yang dikarang-karang. Bahkan sebagian cerita itu juga memfitnah para nabi. Salah satunya adalah fitnah yang disampaikan kepada Nabi Daud. Bahwa Nabi Daud menikahi seorang istri yang sudah bersuami. Bahkan dalam kisah Israiliyat itu diceritakan bahwa Nabi Daud ketika akan menikahi Sabir binti Sa'iq, di mana dia tahu bahwa ia adalah istri dari Uria bin Hanan, Nabi Daud kemudian memerintahkan kepada Uria bin Hanan, suami daripada Sabir bin Sa'iq, untuk pergi ke medan perang dengan harapan supaya Uria bin Hanan terbunuh di medan perang sehingga istrinya nanti menjadi milik Nabi Daud. Tentu cerita itu adalah cerita yang sebagai sebuah tuduhan yang keji atau fitnah yang keji terhadap seorang nabi. Nabi Daud adalah nabi dan rasul Allah Subhanahu wa taala yang tentu mulia dengan misinya sebagai seorang nabi yang tidak mungkin ia akan melakukan perbuatan-perbuatan yang tercela. Tetapi ada tendensi dari orang-orang Yahudi yang ingin mendiskreditkan Nabi Daud sebagai nabi yang berbuat jahat, sebagai nabi yang berbuat keji dan dolim dengan cara menikahi orang lain. Ternyata di dalam Al-Quran, dalam beberapa kitab tafsir, ada banyak riwayat yang juga bersumber Israiliyat. Artinya bahwa riwayat tentang nabi-nabi terdahulu pusat pemberitaannya itu adalah dari orang-orang Yahudi dan Nasrani yang terus turun-temurun sampai kepada zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kisah tentang Nabi Daud menikahi istri orang lain bukan hanya dari kisah Israiliyat, tetapi juga ada hadis, dan hadis itu juga bersumber dari kisah Israiliyat, tapi ada hadisnya dan itu sangat masyhur. Ternyata hadis itu ada juga disebutkan oleh Al-Hakim dan At-Tirmidzi dalam Nawadirul Usul, dan Ibnu Hatim dalam tafsir Al-Qurtubi, dan As-Suyuti dalam Ad-Durrul Mansur. Ternyata semua hadis yang berkaitan dengan cerita bahwa Nabi Daud menikahi istri
orang lain. Semuanya hadis itu dari jalan Yazid Ar-Ruqashi dari Anas bin Malik secara marfu. Yazid itu orangnya sangat lemah dan hadisnya juga matruk, artinya hadisnya ditinggalkan. Dan kalau melihat ayat Al-Quran surat Shad ayat 23, ketika menceritakan bahwa Nabi Daud kedatangan 2 orang, yang 2 orang itu merupakan malaikat yang menyerupakan manusia, kemudian menceritakan tentang permasalahannya mengenai perkara yang mereka bawa untuk diselesaikan oleh Nabi Daud, yakni dengan seseorang itu memiliki 99 ekor kambing, dan yang seorang lagi memiliki 1 ekor kambing, dan yang memiliki 99 ingin memiliki yang 1 itu sehingga jumlahnya menjadi 100. Setelah itu disampaikan, kalau yang itu ceritanya ada dalam Al-Quran, disampaikan kepada Nabi Daud, ternyata di situ Nabi Daud dalam ayat ini wadonna Dawudu annama fatannahu. Nabi Daud sudah mengira bahwa 2 orang itu ternyata sedang menguji dirinya. 2 orang itu adalah malaikat yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, sedang menguji dirinya. Di situ tidak disebutkan ketika kemudian ayatnya dilanjutkan dengan fastaghfara rabbahu wa kharra raki'an wa anab, bahwa Nabi Daud kemudian meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dan ia tersungkur bertaubat kepada Allah. Di situ tidak disebutkan peristiwa apa yang membuat Nabi Daud istighfar kepada Allah. Tidak diceritakan oleh Al-Quran. Nah, kisah Israiliyat ternyata menceritakan bahwa Nabi Daud telah menikahi seorang perempuan yang memiliki suami. Berarti berdasarkan ayat Al-Quran ini tidak penting menceritakan apa yang dilakukan oleh Nabi Daud sehingga Nabi Daud harus beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka yang paling penting adalah bahwa semua nabi, semua rasul bersifat maksum, tidak mungkin mereka melakukan perbuatan-perbuatan yang keji, tidak mungkin mereka melakukan perbuatan yang munkar. Jika ada cerita atau kisah tentang itu, sudah dipastikan bahwa kisah itu adalah bersifat batil karena diada-adakan oleh kaum atau oleh orang-orang Yahudi yang kemudian kisahnya disebut Israiliyat. Saya kira itu episode yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini untuk memberi penjelasan kepada episode yang lalu. Karena saya pada episode yang lalu mengatakan bahwa Nabi Daud menikahi istri orang lain, tetapi sumbernya adalah kisah Israiliyat. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.